Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Milda Rahmatul Husna, NIM 2030108040. Saya mahasiswi dari jurusan Bimbingan dan Konseling semester 3 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang diambil dari mata kuliah Psikologi Abnormal yang bertemakan skizofrenia. Sebelum kita memasuki pada pembahasan kita kali ini, tentunya teman-teman merasa ingin tahu apa sih itu dari skizofrenia dan bagaimana gejala-gejala atau simptom-simptom yang terdapat pada penderitanya dan bagaimana jenis atau bentuknya. Untuk itu silakan teman-teman menyaksikan video yang berikut ini. Baiklah, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pengertian skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan dalam pola berpikir, dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Skizofrenia sering disamakan dengan psikosis, padahal keduanya sangat jauh berbeda. Psikosis hanya salah satu gejala dari beberapa gangguan mental seperti depresi, diantaranya juga termasuk pada skizofrenia. Berdasarkan WHO, diperkirakan lebih dari 21 juta orang di seluruh dunia menderita skizofrenia. Penderita skizofrenia juga berisiko 2-3 kali lebih tinggi mengalami kematian di usia muda. Di samping itu, setengah penderita skizofrenia diketahui juga menderita gangguan mental lain seperti penyalahgunaan nafsa, depresi, stres, dan gangguan kecemasan. Menurut hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, diperkirakan 1-2 orang setiap 1000 penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa berat termasuk skizofrenia, dan hampir 15% penderitanya mengalami pemasungan. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian, kita akan masuk kepada pembahasan kedua, yaitu simptom atau gejala-gejala yang terdapat pada skizofrenia, yaitu terdapat tiga gejala atau 3 simptom. Yang pertama, simptom positif. Pada simptom positif ini terdapat beberapa gejala, seperti yang pertama, halusinasi. Halusinasi adalah perasaan mengalami sesuatu yang terasa nyata, namun sebenarnya perasaan itu hanya ada di pikiran penderitanya. Misalnya, merasa mendengarkan sesuatu padahal orang lain tidak mendengarkan apapun. Yang kedua, delusi atau waham adalah meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Gejalanya beragam, mulai dari merasa diawasi, diikuti, atau merasa dirinya paling hebat atau paling kuat, atau megalomania. Sebagian besar penderita skizofrenia mengalami gejala ini. Selain itu, orang yang menderita skizofrenia ini juga cenderung memiliki pikiran paranoid. Yang ketiga itu kacau dalam berpikir dan berbicara. Gejala ini dapat diketahui dari kesulitan penderita dalam berbicara. Penderita skizofrenia sulit berkonsentrasi, bahkan membaca koran atau mencoba menonton televisi saja sangat kesulitan. Yang keempat itu perilaku kacau. Perilaku penderita skizofrenia sulit diprediksi, bahkan cara berpakaiannya juga tidak biasa. Secara tidak terduga, penderita dapat tiba-tiba berteriak dan marah-marah tanpa alasan. Yang kelima itu gaduh, gelisah dan diam, mondar-mandir, agresif, bicara dengan semangat dan gembira berlebihan. Yang keenam, merasa dirinya orang besar, merasa serba mampu, serba hebat dan sejenisnya. Yang ketujuh, pikirannya jenuh dan kecurigaan atau seakan-akan ada ancaman terhadap dirinya dan menyimpan rasa permusuhan. Yang kedua yaitu simptom negatif. Gejala negatif skizofrenia ini pertama, 1. Alam perasaan tumpul dan mendatar. Gambaran
Alam perasaan ini dapat terlihat dari wajahnya yang tidak menunjukkan ekspresi. Yang kedua, menarik diri atau mengasingkan diri, tidak mau bergaul atau kontak dengan orang lain, suka melamun. Yang ketiga, kontak emosional amat miskin, sukar diajak bicara dan pendiam. Yang keempat, pasif dan apatis, menarik diri dari pergaulan sosial. Yang kelima, sulit dalam berpikir abstrak. Yang keenam, tidak ada kehilangan atau dorongan kehendak dan tidak ada inisiatif dan serba malas. Dan ada pun simptom lainnya atau simptom kognitifnya. Gejala disorganisasi dari skizofrenia yang perlu diketahui antara lain. Yang pertama, disorganisasi pikiran dan perkataan, yakni kecenderungan untuk berkata atau berpikir secara tidak koheren dan tidak berkaitan antara satu topik dengan topik yang lainnya. Yang kedua, disorganisasi perilaku, menampilkan perilaku yang tidak sesuai atau tidak biasa. Dan yang terakhir yaitu jenis dan bentuk skizofrenia. Pada jenis dan bentuknya ini terdapat 5 bentuk atau jenis. Yang pertama, skizofrenia paranoid. Skizofrenia jenis ini merupakan yang paling sering muncul gejalanya, termasuk diantaranya adalah delusi dan halusinasi. Pengidap skizofrenia paranoid biasanya menunjukkan perilaku yang tidak normal, seakan-akan ia sedang diawasi, sehingga ia kerap menunjukkan rasa marah, gelisah, bahkan benci terhadap seseorang. Namun mereka mengalami skizofrenia jenis ini masih memiliki fungsi intelektual dan ekspresi yang tergolong normal. Yang kedua yaitu skizofrenia katatonik. Skizofrenia katatonik ditandai dengan adanya gangguan pergerakan. Pengidapan skizofrenia jenis ini cenderung tidak bergerak atau justru bergerak hiperaktif. Pada beberapa kasus juga ditemukan sama sekali tidak mau berbicara atau senang mengulangi perkataan orang lain. Pengidap skizofrenia katatonik juga seringkali tidak menunjukkan kebersihan dirinya serta tidak mampu menyelesaikan aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga itu skizofrenia tidak teratur. Skizofrenia tidak teratur ini merupakan jenis yang memiliki kemungkinan paling kecil untuk disembuhkan. Pengidap skizofrenia jenis ini ditandai dengan ucapan dan tingkah laku yang tidak teratur dan sulit dipahami. Terkadang mereka bisa tertawa tanpa alasan jelas atau tidak sibuk dengan persepsi yang mereka miliki. Yang keempat, skizofrenia diferensiatif. Skizofrenia jenis ini merupakan hal yang paling sering terjadi. Gejala yang ditimbulkan adalah kombinasi dan beragam subtipe dan skizofrenia lainnya. Yang terakhir yaitu skizofrenia residual. Pengidap skizofrenia residual biasanya tidak menunjukkan gejala umum dan skizofrenia seperti berkhayal, halusinasi, tidak teratur dalam berbicara dan berperilaku. Mereka baru mendapat diagnosis setelah 1 dari 4 jenis skizofrenia yang lainnya terjadi. Itulah beberapa jenis skizofrenia yang pernah ada dan dijadikan acuan. Perlu diketahui bahwa orang yang skizofrenia biasanya tidak menyadari jika mereka memiliki kondisi ini dan membutuhkan pengobatan. Itulah sebabnya jika kamu mencurigai orang terdekat menunjukkan gejala-gejala skizofrenia, segera ajak orang tersebut untuk ke psikologi atau psikiater. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.